Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sedang memperbaiki mesin cuci. Modul dari mesin cuci mereknya Samsung. Jadi keluhan awalnya adalah airnya masuk terus pada saat mesin cuci dihidupkan padahal belum disetar. Jadi dengan kondisi seperti itu tidak langsung dibenahi, dibiarkan saja, soalnya masih bisa untuk mencuci. Akibatnya setelah selang beberapa lama airnya malah tidak bisa masuk, dan akhirnya harus menggunakan cara manual, yaitu selang langsung air dari keran selang langsung dimasukkan ke mesin cucinya tanpa melalui water inlet. Setelah selang beberapa lama, malahan kondisi terakhir sekarang ini adalah mesin cuci bisa ngeringin tapi tidak bisa untuk mencuci. Jadi dari awal ceritanya seperti itu. Setelah saya bongkar, yang pertama saya cek kenapa air nggak masuk, ternyata didapati seperti ini dia. Ini adalah water inlet keran otomatis. Jadi dari keran air masuk ke sini, airnya di sini kalau kita atur posisinya di cuci, maka dia pertama kali akan membuka keran ini, yaitu dialiri listrik di magnet ini sehingga kerannya terbuka. Dikarenakan awalnya adalah keran ini terus terbuka, akibatnya air masuk terus. Setelah air masuk terus dan ini terus terbuka posisi ininya, artinya dia terus menerus dialiri listrik, akibatnya dia terbakar seperti ini jelas harus diganti. Terus penyakit sebenarnya awalnya bukan dari sini, ini adalah efeknya. Jadi penyakit awalnya adalah pertama ada di modulnya itu sendiri. Jadi dia kalau diurut, ini dia water inlet ini kabelnya menuju ke sini, dan di bawah sini ada komponen ini yang mengatur hidup atau matinya ini, kapan dia hidup kapan dia mati, ada di pengaturannya, ada di bawah sini. Awalnya dia konslet sehingga mengalir terus arusnya mengalir terus ke water inlet ini sehingga dia terbakar. Terus penyakit yang kedua yaitu tidak bisa mencuci meskipun udah dimasukkan air sampai penuh di mesin cucinya, tapi untuk ngeringin bisa. Terus begitu disetar mesin cuci, pertama disetar langsung dia giling dulu ser 2 kali, berhenti, baru harusnya dia nyedot air. Dia normal bisa muter kanan muter kiri, artinya dinamo dan perangkat pendukungnya yaitu kapasitor dan ini dia semacam saklar otomatis, semacam timer otomatis untuk kapan putar kanan kapan putar kiri. Dari dinamo mesin cuci itu dia normal semua, tapi kenapa airnya sudah penuh dan tetap tidak bisa nyuci, berarti ada komponen sensor air yang sudah selek. Baiklah, lanjut ke sini. Jadi ini modulnya kita mau bongkar untuk masalah yang sini, karena masalahnya ada di bawah sini, di bawah nggak kelihatan dari atas. Jadi kita harus bongkar ini. Ada cara yang biasa saya lakukan, saya congkel seperti kita keluarkan gitu. Tapi sih kali ini saya mau pakai cara yang lain, yaitu saya mau buka di sini saja. Bukanya caranya menggunakan pisau dipanasin
dibakar dulu, baru kita potong ini papannya. Jangan semua, tapi kira-kira yang dekat-dekat area sini saja ini, seputaran yang mau kita ganti komponennya ada di bawah ini. Nah, sekitar sini saja. Baiklah, langsung saja kita panaskan dulu pisaunya. Tunggu sampai dia membara merah. Atau kalau pakai kompor atau lilin sebenarnya juga bisa. Tapi saya lebih praktis pakai ini. Pakai semacam elasan pipa tembaga. Setelah cukup merah, tinggal kita tadi sebelah sini. Jangan terlalu ditekan, kira-kira yang menembus seperlunya aja. Yang penting plastiknya ini bisa terbuka. Kita kerjakan terus sampai terbuka semua. Dan ini setelah dibelah kira-kira seperti ini, baru kita congkel pelan-pelan saja. Baru kita cari urutan dari perkabelannya tadi. Dia soketnya ada di sebelah sini, soket untuk water inlet tadi. Dari sini ada kabel, ada jalur untuk ke triak. Sepertinya dari sini dia memang biasanya dia berdampingan dengan triak untuk pembuangan drainase. Jadi dinamo atau motor drainase biasanya berdampingan dengan triak untuk motor inlet. Bukan motor, jadi keran inlet. Jadi kalau kita ukur adanya di sebelah sini, kita pastikan dulu jalurnya menggunakan kaca pembesar kalau sulit untuk dilihat secara langsung. Dan ini sudah dibuka jalurnya. Kita buka malamnya, lapisan yang melindungi sirkuit ini supaya tidak lembab atau terkena air. Jadi ternyata kelihatan sekali di sini. Nah, ini yang saya tunjuk ini. Ini adalah semacam IC pembuka dan penutup atau saklar otomatis untuk menyambung dan memutus arus yang mengalirkan tegangan ke water inlet tadi, yang mengalirkan tegangan ke sini. Jadi dia ternyata kondisinya sudah pecah. Dia kalau dideketin nggak kelihatan ya, ini jadi pecah di tengah-tengah sini, dia bolong. Ini kalau digaruk gini kelihatan bolong, dia udah pecah. Jadi tinggal kita ganti ini saja. Jadi ternyata saya salah lihat tadi. Ternyata jalur water inlet dan drainase ada di sini, bukan di sini. Jadi kalau kita telusuri lebih jauh, modul ini ada dua blok terpisah. Yang blok di sini adalah untuk mengalirkan tegangan, jadi semacam adaptor untuk mensuplai arus lemah dari sini ke sini sekitar 5 volt, 12 atau 5 volt. Jadi tegangan masuk listrik ada dua. Yang satu dari sini 220, terus dirubah dikecilin 5 dan 12 volt ke sini. Kemudian satu lagi tegangan masuk listriknya juga 220 ada dari sini juga. Dari sini masuk sini melewati coil ini,
melewati koil ini, kemudian melewati soket ini, terus relay. Jadi relay ini, jadi tegangan 220 ini masih terputus, nggak langsung ke rangkaian, tapi setelah ada tegangan arus lemah 5 volt dia dan 12 volt untuk menghidupkan sirkuit ini, barulah relaynya tersambung. Jadi kalau kita pencet tombol, otomatis relay nyambung 220 baru masuk ke rangkaian. Dan ini ada 2 IC. Ini adalah untuk drainase pompa, bukan pompa, jadi semacam untuk penggerak motor penggerak untuk membuka drainase pembuangan air. Dan ini adalah untuk masuknya air, jadi ini yang rusak, jadi yang kita ganti yang ini. Untuk itu sekian dulu kali ini, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.